Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Parmanto, NIM 19201028, kelas D3TT07A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang rangkaian catur daya dengan regulator tegangan dan membuat simulasi rangkaian catur daya dengan regulator tegangan. Oke, selamat menonton. Rangkaian catur daya dengan regulator tegangan. Pengertian dan fungsi catur daya secara umum. Catur daya adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain. Catur daya sering disebut dengan power supply. Catur daya bukan hanya sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja, tetapi ada beberapa catur daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi lainnya. Daya berfungsi untuk menjalankan peralatan elektronik yang diperoleh dari berbagai sumber. Baterai dapat menghasilkan suatu GGL DC dengan reaksi kimia. Foton dari panas atau cahaya yang berasal dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik DC oleh sel foto atau photocell. Sel bahan bakar menggabungkan gas hidrogen dan oksigen dalam suatu elektrolit untuk menghasilkan GGL DC. Sebuah mesin bahan bakar fosil atau air terjun dapat memutar generator DC atau generator AC. Power supply atau catur daya adalah sebuah peralatan penyedia tegangan atau sumber daya untuk peralatan elektronika dengan prinsip mengubah tegangan listrik yang tersedia dari jaringan distribusi transmisi listrik ke level yang diinginkan, sehingga berimplikasi pada pengubahan daya listrik. Macam-macam catur daya. 1. Power supply linier merupakan jenis power supply yang umum digunakan. Cara kerja power supply ini adalah mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC lain yang lebih kecil dengan bantuan transformator. Tegangan ini kemudian disearahkan dengan menggunakan rangkaian penyearah tegangan dan di bagian akhir ditambahkan kapasitor sebagai pembantu menyearah tegangan, sehingga tegangan DC yang dihasilkan oleh power supply jenis ini tidak terlalu bergelombang. Selain menggunakan dioda sebagai penyearah, rangkaian lain dari jenis ini menggunakan regulator tegangan, sehingga tegangan yang dihasilkan lebih baik daripada rangkaian yang menggunakan dioda. Power supply jenis ini dapat menghasilkan tegangan DC yang bervariasi antara 0 sampai 30 volt dengan arus antara 0 sampai 5 ampere. 2. Switching power supply
Power supply jenis ini menggunakan metode yang berbeda dengan power supply linier. Pada jenis ini, tegangan AC yang masuk ke dalam rangkaian langsung disearahkan oleh rangkaian penyearah tanpa menggunakan bantuan transformer. Cara menyearahkan tegangan tersebut adalah dengan menggunakan frekuensi tinggi antara 10 kHz hingga 1 MHz, di mana frekuensi ini jauh lebih tinggi daripada frekuensi AC yang sekitar 50 Hz. Pada switching power supply, biasanya diberikan rangkaian feedback agar tegangan dan arus yang keluar dari rangkaian ini dapat dikontrol dengan baik. Definisi regulator. Regulator adalah regulasi atau pengatur tegangan keluaran dari sebuah catu daya agar efek dari naik atau turunnya tegangan jala-jala tidak mempengaruhi tegangan catu daya sehingga menjadi stabil. Rangkaian penyearah sudah cukup bagus jika tegangan ripple-nya kecil, tetapi ada masalah stabilitas. Jika tegangan PLN naik turun, maka tegangan outputnya juga akan naik turun. Seperti rangkaian penyearah di atas, jika arus semakin besar, ternyata tegangan DC keluarannya juga ikut turun. Untuk beberapa aplikasi, perubahan tegangan ini cukup mengganggu, sehingga diperlukan komponen aktif yang dapat meregulasi tegangan keluaran ini menjadi stabil. Macam-macam regulator. 1. Regulator dengan zener. Rangkaian regulator yang paling sederhana. Zener bekerja pada daerah breakdown sehingga menghasilkan tegangan output yang sama dengan tegangan zener. Namun, rangkaian ini hanya bermanfaat jika arus beban tidak lebih dari 50 mA. Dua, regulator zener follower. Regulator ini pada dasarnya adalah regulator zener yang dikonfigurasikan dengan sebuah transistor NPN untuk menghasilkan arus yang cukup besar. Tiga, regulator op-amp. Teknik regulasi yang lebih baik lagi adalah menggunakan op-amp untuk mendrive transistor Q. Dioda zener di sini tidak langsung memberi umpan ke transistor Q, tetapi sebagai tegangan referensi bagi op-amp IC1. Umpan balik pada pin negatif op-amp adalah cuplikan dari tegangan keluar regulator. Empat, regulator IC atau integrated circuit. Rangkaian regulator seperti di atas karena rangkaian semacam ini sudah menjadi satu IC. Regulator tegangan tetap.
Saat ini sudah banyak dikenal komponen seri 78XX sebagai regulator tegangan tetap positif dan seri 79XX yang merupakan regulator untuk tegangan tetap negatif. Bahkan komponen ini biasanya sudah dilengkapi dengan pembatas arus atau current limiter dan juga pembatas suhu atau thermal shutdown. Aplikasi catu daya yang diatur. Aplikasi catu daya yang diatur mencakup yang berikut ini. Catu daya terregulasi atau RPS adalah rangkaian tertanam yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik yang tidak diatur menjadi arus searah yang stabil dengan menggunakan penyearah. Fungsi utama ini adalah untuk memasuk tegangan konstan ke rangkaian yang harus difungsikan dalam batas catu daya tertentu. Pengisi daya ponsel. Catu daya yang diatur dalam peralatan yang berbeda, berbagai osilator dan penguat atau amplifier. Jadi, ini semua tentang regulated power supply atau RPS. Dari informasi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa catu daya yang diatur mengubah arus bolak-balik yang tidak diregulasi menjadi arus langsung yang stabil. Catu daya DC yang diatur juga disebut sebagai catu daya linier. Power supply ini akan memungkinkan input AC serta memberikan DC output daya yang stabil. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait rangkaian catu daya dengan regulator tegangan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.